Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau boleh saya tahu, apa benar ini dengan saudara Salwa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, saya Salwa. Baik. Saudara berkenan dipanggil apa? Teteh, mbak, kakak, atau nama saja? Nama saja. Nama saja ya, biar kita enak ngobrol saat wawancaranya. Kalau boleh tahu, kabar saudara hari ini, apakah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Saya ucapkan terima kasih karena saudara telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk sesi interview kali ini. Sebelum mulai, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sarah Fauzia Eka Wahyuni dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan saudara Salwa untuk keperluan praktikum mata kuliah wawancara dalam psikologi. Proses wawancara ini akan berlangsung sekitar kurang lebih 25 menit. Sebelum kita mulai wawancara, saya akan menjelaskan tujuan dari wawancara ini. Jadi, wawancara ini bertujuan sebagai pandangan terhadap proses seleksi kerja dengan mencakup beberapa aspek seperti motivasi, kemampuan kerja, dan sebagainya. Sebelumnya, saya juga meminta izin untuk mencatat, merekam jawaban yang saudara sampaikan agar tidak ada kekeliruan data penunjang kali ini. Saudara tidak perlu khawatir karena data ini bersifat rahasia, artinya hanya saya, saudara, dan pihak yang berwenang mengenai praktikum wawancara saja yang mengetahuinya. Adapun data ini digunakan hanya untuk kepentingan praktikum wawancara saja. Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia. Jika saudara bersedia dan sudah siap, mari kita mulai sesi wawancara kali ini. Bisa saudara ceritakan tentang diri saudara? Saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Saya lulusan SMA dan saat ini saya sedang mencari pekerjaan. Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada. Jika boleh tahu, apa makna pekerjaan menurut saudara atau bagi Pekerjaan saudara? itu bagi saya adalah suatu pekerjaan yang menghasilkan uang dan hasilnya itu dapat bermanfaat untuk saya dan keluarga saya terutama. Apakah hanya sekedar menghasilkan uang saja atau mungkin ada makna lain? Tidak, karena itu salah satu pengalaman yang penting untuk hidup. Oke. Coba sebutkan kelebihan dan kekurangan saudara. Kekurangan saya itu kadang susah beradaptasi sama lingkungan baru, dan kalau kelebihannya bisa bekerja dalam tim. Mungkin seperti lebih spesifik ke kepribadian saudara atau ke saudaranya sendiri. Semisalnya kelebihan saudara tuh mampu menjalin intrapersonal dengan baik, menjalin komunikasi, atau kelebihan saudara tuh jujur, dapat dipercaya, atau ada lagi seperti kekurangannya juga? Kelebihan teliti, bisa rajin juga, jujur juga. Kalau kekurangan mungkin apa ya? Seperti kadang malas atau mungkin moody atau gimana gitu? Iya, kadang malas juga sih. Oh gitu ya. Baik. Sebelumnya saudara ingin melamar kerja di bidang apa dan kenapa saudara memilih bekerja di bidang tersebut? Saya berminat bekerja di bidang administrasi atau tentang keuangan karena passion saya di situ. Oke, passion saudara di bidang keuangan. Ya. Baik. Apa yang memotivasi saudara untuk bekerja di bidang tersebut? Karena saya senang menghitung, jadi tidak terlalu berat untuk mengerjakan hal tersebut. Oke. Mungkin awalnya karena kesenangan ya. Apa sebelumnya saudara sudah pernah bekerja? Jika pernah, coba saudara ceritakan pengalaman kerja saudara. Pernah, saya pernah menjadi admin sebuah perusahaan. Pengalamannya itu
menyenangkan karena pekerjaan itu pas dengan passion saya dan minat saya. Jadi selama kerja saya enjoy gitu. Oke. Saudara pernah bekerja sebagai admin, Ya. mungkin bisa diceritakan sedikit pekerjaannya itu seperti apa? Admin itu pekerjaannya menghitung keuangan perusahaan, Oke. menghitung penjualan perusahaan tiap harinya, dan pengeluaran perusahaan. Oke, seputar administrasi Ya. ya. Apa sebelumnya, maaf, tantangan apa mungkin yang saudara cari dalam pekerjaan? Banyak. Baik, bisa saudara jelaskan atau sebutkan tantangan yang membuat saudara tuh jadi gitu ya. Mengasah skill dan mencari ilmu dan pengalaman baru. Hanya itu saja. Ya. Semasa sekolah, apa saudara aktif dalam sebuah organisasi, entah itu OSIS, PMR, atau lainnya? Jika memang saudara memiliki pengalaman organisasi, organisasi apa yang saudara pernah ikuti? Ya, saya pernah aktif organisasi di bidang di PMR di bidang unit persahabatan. Oke, unit persahabatan. Bisa saudara ceritakan sedikit, mungkin saudara menjabat di bagian tersebut itu seperti apa gitu? Kegiatannya, kerjanya? Itu seperti jika ada acara atau apapun, kerjanya itu kayak gimana ya? Menyatukan setiap anggota dalam organisasi PMR gitu. Oke. Atau kalau misal ada acara, unit itu yang paling banyak bergerak gitu. Buat menyatukannya. Hal-hal yang belum tersatukan gitu. Oke, baik. Apakah saudara lebih baik atau lebih enak bekerja dengan tim atau bekerja sendiri? Saya lebih suka dengan tim karena kalau sendiri jenuh kadang. Jika saudara diharuskan bekerja di dalam tim, posisi apa yang ingin saudara pilih? Jadi leader atau anggota? Tentunya leader, tapi semua tergantung pemilihan dalam sebuah timnya kan. Kenapa saudara memilih untuk menjadi leader pada kerja tim tersebut? Karena saya orangnya suka mengatur sesuatu yang menurut saya emang harus kayak gini, harus kayak gitu. Jadi agar gimana ya, intinya sifat saya punya sifat kepemimpinan. Jadi saya ingin menjadi leader. Menurut saudara, orang seperti apakah yang sulit diajak kerjasama? Orang yang tidak bisa menerima pendapat orang lain. Oke. Ada lagi atau bisa saudara beri jawaban sesuai dengan pengalaman yang pernah saudara alami? Mirip-mirip sama orang egois ya. Jadi kayak misal lagi nyari solusi tapi dia sendiri nggak mau musyawarah gitu sama anggota lain. Jadi maunya sendiri aja, pemikiran dia sendiri gitu. Oke, baik. Bisa berikan contoh saat saudara menghadapi sebuah konflik ketika bekerja dalam tim, lalu bagaimana cara saudara mengatasinya? Semuanya diskusi itu harus pakai kepala dingin kan. Jadi nggak saling menyalahkan juga dan nggak saling egois sih. Jadi bagaimana saudara mengatasi ketika ada rekan tim saudara yang tidak mau diajak untuk bermusyawarah? Cara saudara menyelesaikannya?
saya akan ngajak ngobrol secara empat mata dulu, terus tanya maunya kayak gimana, lalu saya diskusikan lagi kembali gitu, diskusikan kembali sama anggota semuanya gitu. Oke, jadi diajak bicara dulu ya si orang yang tidak mau bermusyawarah tersebut. Lalu apa saudara termasuk orang yang mudah atau sulit untuk menjalin sebuah komunikasi? Nah, tidak, saya sangat gampang sekali menjalin komunikasi dengan siapapun, tapi balik lagi itu tergantung orangnya sih. Tapi kalau awal-awal saya bakal mulai duluan untuk jadi saudara orangnya welcome gitu ya? Iya. Jika saudara diminta untuk menjelaskan atau menyampaikan sebuah informasi, apa rekan saudara mudah memahami informasi tersebut? Ya. Mungkin bisa saudara jelaskan mengapa teman-teman atau rekan saudara itu bisa mudah mengerti dengan apa yang saudara sampaikan. Karena mungkin bahasanya yang jelas, jadi orang juga mudah memahami sih. Oke, karena bahasanya yang jelas. Kalau sehari-hari saudara biasa bangun pukul berapa? Pukul 5. Pukul 5 dini hari ya. Untuk sholat subuh Ya. mungkin ya. Jika boleh tahu, apakah saudara pernah bolos kerja? Pernah, tapi tidak sering. Karena saudara pernah bolos kerja, kenapa saudara bisa sampai bolos gitu, bolos kerja? Karena jenuh sih kadang, bosen gitu kadang sama pekerjaan itu, jadi lebih milih bolos. Tapi terkadang saya ganti harinya gitu sama hari libur saya. Oh gitu. Meskipun sudah dapat hari libur, saudara masih bisa, maksudnya mengalami jenuh gitu, jadi saudara bolos. Iya, tapi itu tergantung pekerjaannya juga sih. Oke, tergantung. Apa makna disiplin dan taat aturan bagi saudara? Disiplin itu suatu sikap yang sesuai dengan taat aturan, jadi saling berkaitan lah. Jadi diharapkan para pekerja kan harus disiplin. Oke, jadi menurut saudara itu sangat berkaitan ya. Ya. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah. Oke. Seandainya saudara mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai atau yang tidak saudara harapkan, apa yang akan saudara lakukan jika pekerjaan itu tidak sesuai? Mungkin saya bertahan karena mungkin, tapi melihat kondisi gitu. Maksudnya melihat kondisi? Misal saya butuh uang, tapi pekerjaan itu nggak sesuai, nah saya bakal paksain gitu. Oke, mungkin karena didorong oleh faktor kebutuhan juga. Iya. Apakah ada lagi? Sudah sih. Jika boleh tahu, bagaimana cara saudara menghadapi suatu masalah? Saya bakal berpikir jernih dan pakai kepala dingin, jadi nggak bakal dipikirin terus-terusan karena saya bisa stres gitu. Dan nanti saya harus cari solusinya secepat mungkin gitu. Oke. Apakah saudara pernah bekerja di bawah tekanan? Bagaimana saudara menyikapinya? Pernah. Cara menyikapinya saya ya sabar aja gitu, karena namanya kerja nggak ada yang enak gitu kan. Sabar lalu menerima dan juga menjalani mungkin ya. ya. Apakah di tempat kerja saudara sebelumnya pernah terjadi atau pernah mengalami perubahan seperti sistem kerjanya atau aturannya? Pernah. Pernah? Ya. Lalu bagaimana saudara menyikapi perubahan tersebut? Awalnya sih kaget, karena mungkin yang awalnya kurang disiplin terus lebih didisiplinkan lagi gitu, jadi susah kadang, tapi lama kelamaan bisa sih. Oke, mungkin
Mungkin awal-awal terasa berat, Iya. tapi lama-kelamaan ya Asal enjoy kitanya gitu harus ya. belajar gitu. Hmm. Sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan dari Sudah. pertanyaan. Apa pencapaian terbesar saudara selama ini? Pencapaian terbesar selama ini saya bisa jadi admin di sebuah perusahaan tanpa memiliki masalah yang cukup serius gitu. Masalah yang cukup serius itu seperti apa? Kayak misal salah ngitung atau salah laporan, seperti itu. Oke. Jadi tidak ada kendala ya selama menjadi admin. Apakah ada lagi pencapaian terbesar saudara selama ini? Sudah sih, tidak ada. Jika saudara diterima bekerja di perusahaan kami, apakah saudara siap menerima tanggung jawab yang lebih besar? Saya siap menerima, dan karena saya senang mencari hal baru, maka saya akan belajar untuk hal baru itu. Hanya itu saja? Ya. Apakah saudara bersedia jika harus bekerja di saat hari libur? Iya, saya bersedia. Alasannya? Karena yang namanya kerja harus menerima apapun itu gitu. Apapun itu, bagaimanapun keputusan perusahaan. Ya. Jadi saudara menerima saja. Ya. Apa saudara bersedia jika saudara harus ditempatkan di luar kota yang jauh dari rumah saudara? Saya siap, asal benefit yang diberikan perusahaan itu cukup buat saya gitu. Oke. Benefit seperti apa mungkin yang saudara harapkan dari perusahaan kami? Mungkin dari segi gaji, tapi itu juga tergantung pekerjaannya seperti apa sih. Oke. Kalau boleh tahu, memang saudara ingin gaji berapa dari perusahaan kami? Sekitar 3-4 juta. 3-4 juta saja? Ya. Baik, mungkin bisa saudara jelaskan rencana saudara 5 tahun ke depan jika saudara diterima di salah satu bidang pekerjaan di perusahaan kami? Saya ingin menjadi kepala keuangan yang masih gak jauh dari passion saya. Meski saya harus belajar lebih banyak lagi tentang keuangan, saya akan menyanggupi itu. Mungkin sekitar butuh berapa lama saudara bisa ada di posisi tersebut? Mungkin sekitar 3-4 tahunan. 3-4 tahun. Bila mana saudara tidak diterima di bidang pekerjaan yang saudara minati, apa saudara akan menerima pekerjaan tersebut? Dan jika saudara menerima, mungkin 5 tahun ke depan akan seperti apa? Saya sih nggak apa-apa ya. Mungkin ada jalan yang lebih baik lagi ke depannya. Tapi saya tetap bakal belajar untuk hal-hal baru yang akan datang. Meskipun tidak di bidang yang saudara minati ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami. Mengapa kami harus menerima saudara di perusahaan kami? Karena pengalaman saya banyak dan passion saya sesuai dengan perusahaan yang saya lamar. Jadi saya sangat percaya diri kalau saya bisa diterima di perusahaan ini. Baik. Karena tadi merupakan pertanyaan terakhir dari kami, sepertinya sesi wawancara kerja pada hari ini dicukupkan saja. Terima kasih atas kedatangannya pada hari ini. Semoga apa yang saudara harapkan dapat sesuai dengan hasil yang nantinya saudara peroleh.
Stay safe and healthy. Semoga kita dapat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.